Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Filsafat Politik Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas hal-hal yang merupakan pendahuluan sebelum kita masuk ke materi inti Filsafat Politik Islam. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah filsafat politik, teologi politik, dan fikih politik. Ini sangat penting untuk kita bahas supaya nanti ketika kita sudah masuk ke pembahasannya, kita jangan sampai terdistraksi lagi dengan hal-hal yang lain yang ada hubungnya dengan masalah politik. Nanti kita akan fokus ke masalah filsafatnya. Kita masuk dulu ke pembahasan tentang filsafat politik dan teologi politik. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, filsafat politik Islam itu diartikan sebagai pembahasan filosofis terhadap pemikiran politik Islam atau Islamic Political Thought. Nah, di dalam pembahasan terdahulu juga kita sudah sampai kepada kesimpulan bahwa politik Islam itu bermakna perilaku politik dengan tujuan Islami, yang berbeda dengan Islam politik, di mana agama dipakai untuk mencapai tujuan politik. Bukan itu yang dimaksud dengan politik Islam. Nah, ketika Islam dijadikan sebagai tujuan, sebagai titik tolak dan tujuan, dan politik itu menjadi cara untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut, tujuan agama, kita melihat bahwa di sisi lain di dalam pemikiran politik itu sendiri ada yang disebut dengan teologi politik, yang juga membahas masalah-masalah politik dengan tujuan agama Islam. Dan tentu saja di antara keduanya ada perbedaan. Nanti akan kita lihat perbedaan di antara kedua hal tersebut. Kita masuk ke teologi. Sekilas tentang teologi, walaupun ini juga pembahasan ini lebih dalamnya lagi saya sampaikan di sesi teologi kontemporer. Teologi atau ilmu kalam adalah ilmu tentang kalam ilahi dengan menggunakan pendekatan filsafat dan logika. Nah, di dalam teologi, ayat-ayat yang terkait dengan isu-isu filsafat itu dibahas dan diperdebatkan. Seperti isu tentang hakikat keimanan, kekufuran, itu kan ada kan di dalam apa yang disebut dengan iman, apa yang disebut dengan kufur, batasnya di mana, kapan seseorang keluar dari keimanan, atau kapan seseorang keluar dari kekufuran dan sudah dianggap sebagai orang yang beriman. Ayat-ayat terkait dengan isu-isu tersebut banyak sekali. Akan tetapi ini kan isu sebenarnya isu filsafat, hakikat keimanan, nah hakikat kekufuran itu kan sesuatu yang kalau berbicara tentang hakikat, maka masuknya sebenarnya ranah filsafat. Nah, ketika isu-isu yang dalam tanda kutip filsafati tersebut ada di dalam ayat Al-Quran, maka isu-isu tersebut diperdebatkan dan itulah disebut dengan teologi. Contoh yang lainnya, isu-isu filsafat yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran itu selain terkait dengan masalah hakikat keimanan kekufuran, yang lainnya adalah kebebasan manusia versus takdir Allah, hakikat kenabian, apa itu nabi, siapa nabi, kenapa ada nabi, urgensi diutusnya nabi itu seperti apa, bagaimana kita bisa menentukan bahwa seseorang itu ketika ada seorang mengaku sebagai nabi, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dia memang betul-betul nabi. Itu dibahas dalam ilmu kalam atau teologi. Juga terkait dengan sifat-sifat Allah, tentang keadilan ilahi, tentang hikmah ilahi, dan lain-lain. Nah, ini teologi itu dibedakan dari filsafat dari sisi penggunaan kalam ilahi sebagai premis. Jadi kita melihat bahwa baik teologi ataupun filsafat, ini ada yang terlewat ya, baik teologi ataupun filsafat, keduanya sama-sama menggunakan prinsip-prinsip logika dan filsafat dalam setiap pembahasan isunya. Jadi kalau kita berbicara mengenai teologi atau filsafat, kedua-duanya sama-sama berbicara mengenai atau metode yang dipakai adalah bagaimana caranya untuk bisa mengetahui
ontologi atau bagaimana epistemologinya agar kita bisa sampai yakin bahwa yang dibahas itu memang seperti itu, kesimpulan seperti itu. Itu adalah prinsip-prinsip logika dan filsafat. Nah, teologi juga sama gitu kan ya. Ya kalau filsafat tentu saja ya itu menggunakan prinsip-prinsip logika dan filsafat. Teologi juga sama. Dalam setiap pembahasannya baik teologi ataupun filsafat sama-sama menggunakan prinsip-prinsip logika dan filsafat. Nah, perbedaannya jika filsafat itu berangkat dari premis yang murni bersifat akli, maka teologi itu berangkat dari ayat-ayat Al-Quran sebagai premis mayornya. Jadi kalau tadi yang di awal disebutkan bahwa perbedaan antara teologi dengan filsafat dari sisi tujuannya, sementara yang sekarang ini kita akan melihat titik tolaknya, awalnya berasal dari mana dulu. Kalau filsafat itu berangkat dari hal-hal yang sifatnya murni gitu ya, tidak murni bersifat rasional, sementara teologi itu awalnya itu berangkat dari Al-Quran, dan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kalam ilahi itu dibahas atau diteliti dengan cara-cara, dengan prinsip-prinsip logika dan filsafat. Nah, ini kita masuk apa yang disebut dengan teologi politik di sini. Sebagian ayat Al-Quran yang terkait dengan isu-isu filsafat juga memiliki implikasi yang kuat serta menjadi isu penting pemikiran politik Islam. Isu iman dan kufur itu ada hubungannya dengan legitimasi pemimpin politik dalam sebuah negara Islam. Ya, negara Islam, apapun juga, semua negara Islam, walaupun dengan berbagai macam bentuknya, ada yang khilafah, atau ada yang imamah, atau yang hanya berbentuk negara religius, gitu. Apapun juga sistem negara gitu, yang di sananya memasukkan unsur Islam, pasti berbicara tentang legitimasi pemimpinnya. Siapa yang berhak menjadi pemimpin? Siapa yang berhak menjadi pemimpin politik? Apakah itu presidenkah nantinya bentuknya, atau raja dan sebagainya. Dan tentu saja dipastikan bahwa pemimpinnya pasti harus orang Islam gitu. Tidak mungkin orang kafir menjadi pemimpin di sebuah negara Islam, negara Muslim. Nah, ini iman dan kufur ini sendiri siapa yang berhak disebut, siapa yang disebut dengan iman dan siapa yang disebut dengan orang yang kafir. Nah, ini perdebatannya itu sejak dulu ada gitu. Jadi perdebatan tentang siapa yang berhak untuk duduk sebagai pemimpin politik itu menyasar kepada posisi keimanan atau kekufuran dari pemimpin politik tersebut. Dalam sejarah misalnya disebutkan bahwa Imam Ali itu pernah itu disebut sebagai orang kafir. Betul-betul disebut kafir. Dia disebutkan bahwa dia itu tarikus sholah, misalnya itu dia adalah Imam Ali itu orang yang meninggalkan sholat, dan orang meninggalkan sholat disebut kafir, dan karena itu layak untuk dan karena itu maka tidak punya legitimasi sebagai pemimpin, sebagai khalifah, dan karena itu layak untuk diperangi. Nah, ini ada implikasi kuat sekali gitu kan ya, ayat-ayat Al-Quran terkait dengan isu filsafat itu. Contoh lainnya adalah masalah takdir dan ikhtiar yang dikaitkan dengan duduknya seseorang menjadi pemimpin politik. Kapan seseorang itu menjadi politik? Bagaimana dia menjadi pemimpin politik? Apakah itu berdasarkan kepada ikhtiar dia atau berdasarkan kepada takdir Allah bahwa dia adalah seorang pemimpin, sudah ditakdirkan menjadi pemimpin? Nah, ini misalnya ada pertanyaan seperti gini. Ini ada pertanyaan teologi politik. Nah, tentang misalnya siapakah Presiden Republik Indonesia tahun 2024? Nah, ini ada ayat yang mengatakan seperti ini. Ini yang menjadi perbincangan atau perdebatan. Ada yang meyakini bahwa presiden tahun 2024 itu sudah pasti, sudah ada takdirnya. Ayat Al-Qur'annya adalah ini. Ini berbicara tentang takdir kan ya, dan ini berbicara tentang takdir politik gitu. Nah, ini artinya bukan berarti bahwa sudah dipastikan seseorang itu menjadi pemimpin politik itu dikarenakan takdir Allah, tidak ya. Karena ini pro kontra terkait dengan maksud dari ayat ini. Ayatnya berbunyi, ini surat Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillah
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ayat yang ini ya yang menjadi fokusnya. Allah berfirman, katakanlah ya Allah, engkaulah raja di raja. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini ayat ini sering dijadikan beberapa kalangan untuk sebagai landasan keyakinan bahwa seluruh siapapun juga yang menjadi pemimpin politik itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan berdasarkan kepada ayat ini. Nah, ini kan setelah itu ada muncul satu aliran teologis yang mengatakan, yang memilih untuk tunduk kepada yang namanya atau menjadikan takdir Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah di atas segalanya. Tapi ada yang menentang dengan mengatakan bahwa ini bukan ini maksudnya gitu kan ya. Karena ada orang yang menentang ini, pihak yang menentang itu dikenal sebagai pihak yang memiliki keyakinan bahwa yang sangat menentukan adalah ikhtiar manusia. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Presiden Republik Indonesia tahun 2024 itu sudah ada, sudah dipastikan, dan takdir itu tidak akan mungkin bisa digantikan oleh siapapun, tidak akan mungkin tergantikan, bahwa pasti adalah si fulan yang akan menjadi presiden tahun 2024? Maka ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak gitu kan. Masih terbuka kemungkinannya untuk siapa saja menjadi presiden tahun 2024. Nah, kemudian poin berikutnya yang membedakan antara teologi dengan filsafat politik adalah dari sisi ada atau tidak ada wahyu. Meskipun secara sekilas seperti sama, terdapat perbedaan antara filsafat politik Islam dan teologi politik Islam. Perbedaan pertama terkait dengan ada atau tidak adanya ayat Al-Quran sebagai premis awal. Teologi politik, sebagaimana yang tadi sudah kita bahas, bahwa teologi politik itu berangkat dari wahyu Allah, sedangkan filsafat politik berangkat dari akal murni tanpa menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Meskipun tujuan dari filsafat politik Islam itu adalah memperkuat basis pemikiran politik Islam. Akan tetapi berangkatnya bukan dari ayat Al-Quran. Beda dengan teologi ya, teologi itu berangkat dari ayat Al-Quran. Kemudian juga yang berikutnya lagi adalah terkait dengan metodenya. Jadi metode yang dipakai itu berbeda antara teologi politik dengan filsafat politik. Perbedaan kedua, metode filsafat politik itu murni hanya menggunakan dalil-dalil akli gitu. Sedangkan kalau teologi politik menggunakan kedua dalil itu. Jadi gabungan antara dalil akli maupun nakli. Dalil nakli menjadi premisnya, premis awalnya, premis mayornya, dan kemudian dalil akli itu dipakai untuk melakukan analisis terhadap dalil nakli tersebut. Nah, juga perbedaan yang berikutnya, yang ketiga, antara teologi politik dengan filsafat politik adalah bahwa teologi politik itu dibangun dengan postulat bahwa segala sesuatu yang sesuai dengan agama pastilah rasional. Kan ya, bahwa teologi politik itu postulatnya kalau itu merupakan ajaran agama itu pasti rasional. Dan karenanya pembahasan politik dalam ranah teologis itu dipenuhi dengan apologi, pembelaan, justifikasi kadang-kadang. Justifikasi rasional atas segala konten wahyu yang terkait dengan masalah politik. Nah, sementara itu kalau filsafat itu tidak tersandaranya dalam tanda kutip ya, dengan keharusan untuk menjustifikasi kebenaran wahyu tersebut. Tidak ada urusannya dengan wahyu. Pokoknya ada atau tidak adanya wahyu, jalan terus. Yang penting itu kan ya, filsafat politiknya itu murni akal, walaupun nanti kemudian ujung-ujungnya sih ya tetap saja itu diupayakan agar sesuai dengan tujuan
Islam gitu. Tujuan agama. Nah, di sini kadang-kadang gitu kan ya, dikarenakan ada upaya untuk menjustifikasi itu, ada pembenaran apologi ketika ada polemik di antara aliran-aliran yang antara aliran teologis, maka sering terjadi perang ayat. Misalnya di sini ada ayat yang satu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun yang menimpa manusia dalam hal ini itu terjadi tak ada sesuatu yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah. Ini seringkali dipakai sebagai justifikasi atas kekuasaan. Biasanya orang yang berkuasa gitu yang mengutip ayat ini. Ya, dan itu sudah gitu menjadi raja ini karena memang, atau misalnya itu dipakai oleh orang-orang yang berkuasa untuk gitu kan ya, menyudutkan para penentangnya misalnya. Jadi kaum oposisi itu ketika mereka dipenjara misalnya, itu dikatakan apapun yang terjadi itu semuanya karena Allah berkuasa. Kemudian juga, atau yang ayat yang ini sebenarnya lebih layak untuk dijadikan sebagai yang seringkali dipakai sebagai alasan untuk mengatakan bahwa apapun ya juga yang terjadi pada para oposan misalnya, sehingga mereka dipenjara itu karena memang perilaku manusia itu sendiri. Akan tapi mungkin di sini misalnya ada yang wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun juga yang menimpa manusia, maka itu dikarenakan pekerjaan manusia itu sendiri gitu, dikarenakan pekerjaan manusia sendiri, dan Allah mengampuni banyak sekali dosa-dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini ada permasalahan ini di ayat ini. Misalnya ada yang mengatakan bahwa ini ayat ini terkait dengan bukan terkait dengan korban gitu dari sebuah perseteruan, tapi ini terkait dengan pelaku kejahatan politik misalnya, yang membungkam melakukan represi. Ini nanti suatu saat akan masuk neraka. Nah, kalaupun masuk neraka itu bukan dikarenakan Allah gitu kan, tapi dikarenakan dia memilih untuk melakukan represi selama dia menjadi penguasa. Nah, kemudian yang terakhir pembahasannya ada yang disebut dengan fikih siasah. Satu lagi ilmu yang terkait dengan politik dan dihubungkan dengan agama Islam adalah fikih politik atau fikih siasah. Fikih politik juga membahas pemikiran politik Islam, hanya saja fikih politik lebih terfokus melihat pemikiran politik dari sudut pandang fikih. Fikih itu pengertiannya adalah hukum positif Islam, dan juga usul fikih, yaitu prinsip-prinsip rasional di dalam hukum Islam. Ya, di dalam hukum Islam juga dalam fikih itu ada yang namanya usul fikih, itu adalah prinsip-prinsip rasional. Dan itu juga ada bahasan tersendiri, dan tentu saja ini berbeda dengan filsafat politik. Kalau filsafat politik Islam sekali lagi murni yang digunakannya adalah metode rasional dari sudut pandang politik, dari sudut pandang filsafat gitu, membahas fenomena atau isu-isu pemikiran politik. Sementara kalau fikih siasah itu memandang politik dari sudut pandang fikih dan usul fikih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.